Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 121 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 121 ini Child Emperor kembali ke markas asosiasi monster lagi untuk menyelamatkan bocah yang disandra yang satunya lagi. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene, kita diperlihatkan lorong markas asosiasi monster. Tiba-tiba di salah satu sisi lorong itu, puri-puri terlempar dan menembus beberapa dinding lorong. Bruak. Ternyata dia menerima banyak serangan telak yang Garo lancarkan, bahkan sampai membuat tubuhnya bermandikan darah. Dalam benaknya, puri-puri prisoner berkata jika dia tidak mengira akan mengalami kekalahan setelah ini. Puri-puri prisoner tidak menyangka tubuhnya tidak bisa digerakkan, bahkan dia sampai tidak bisa berdiri lagi. Akhirnya yang bisa dia lakukan cuma menerima serangan dari Garo saja. Akan tetapi tidak lama setelah itu Super Alloy Dakshan datang mendekati puri-puri prisoner yang terluka itu. Dakshan melihat jika keadaan dari puri-puri prisoner sudah terluka parah. Dia bertanya siapa yang melakukan semua ini kepadanya. Puri-puri prisoner menjawab kalau itu adalah ulah dari Garo dan dia telah muncul. Mendengar nama sang pemburu pahlawan, tatapan mata puri-puri prisoner berubah menjadi serius. Dari balik dinding-dinding lorong itu ada Garo dengan aura memburunya berjalan mendekati kedua pahlawan tersebut. Puri-puri prisoner memperingatkan Dakshan untuk tidak meremehkannya karena kekuatan yang Garo miliki jauh lebih kuat dari yang para pahlawan bayangkan. Menurut puri-puri prisoner, pahlawan kelas S sekalipun akan kesulitan jika harus berhadapan satu lawan satu dengan Garo. Bahkan bagi seseorang dengan kekuatan yang tak tertandingi seperti Dakshan, menghadapi Garo secara langsung akan sangat beresiko. Puri-puri prisoner menambahkan kalau Garo adalah musuh yang bahkan dia sendiri tidak bisa melukainya sama sekali. Mendengar saran tersebut, dengan percaya diri, Super Alloy Dakshan menjawab kalau dia akan menghancurkan Garo demi puri-puri prisoner. Dakshan menambahkan untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena Garo tidak akan melukai tubuhnya. Sambil mempersiapkan otot-ototnya yang besar itu, Dakshan akan bertarung menghadapi Garo dengan penuh percaya diri. Dia bertanya-tanya apakah ada musuh yang akan dihadapi dengan kekuatan penuh setelah ini. Pertempuran dahsyat antara Super Alloy Dakshan dengan Garo segera dimulai. Apakah Dakshan nantinya bisa menang? Sayangnya scene harus berpindah. Kali ini diperlihatkan Child Emperor yang kembali ke dalam markas asosiasi monster. Dia berjalan menyusuri lorong sendirian sambil membawa alat komunikasinya dan berharap ada kontak lagi dari Atomic Samurai soal anak yang disandra itu. Child Emperor merasa jika anak lain yang dimaksud Atomic Samurai itu mungkin masih membutuhkan perlindungan dan lebih baik dia segera memeriksanya langsung. Menurut perhitungan Child Emperor, harusnya sebagian besar pasukan dari asosiasi monster sudah kelelahan. Tapi sayangnya, Child Emperor sendiri juga sudah kehilangan senjata pamungkasnya saat bertarung melawan Phoenix Man dan sebaiknya dia bergabung dengan pahlawan lainnya saja. Setelah melewati lorong cukup lama, Child Emperor melihat ketiga murid Atomic Samurai yang tergeletak di suatu ruangan. Dengan sigap, dia langsung menghampiri Iayan, Okamaitachi, dan Bushidrill untuk menolong mereka bertiga. Saat mengecek ketiga tubuh murid Atomic Samurai itu, Child Emperor tidak menyangka jika ketiga pendekar pedang kelas A itu telah dikalahkan semua. Tapi untungnya mereka masih hidup meskipun mereka semua sudah terluka parah. Salah satu dari mereka yaitu Iayan ternyata masih sadar. Dia meminta Child Emperor untuk segera pergi karena monster yang menyerang mereka bertiga masih ada di sekitar sini. Namun belum sempat Child Emperor mengambil sikap, tiba-tiba cus! Dia diserang dengan tembakan air oleh monster yang Iayan maksud. Beruntung Child Emperor berhasil menghindari tembakan itu. Child Emperor mengeluarkan senjatanya untuk bersiap-siap menghadapi monster tersebut. Namun Iayan tetap meminta Child Emperor untuk segera pergi saja karena monster itu adalah salah satu dari eksekutif milik asosiasi monster.
Child Emperor yang melihat wujud dari eksekutif itu terkejut. Dia bingung apakah monster yang akan dihadapi ini adalah suatu organisme hidup atau semacamnya, karena wujudnya adalah air yang mengalir dan dapat bergerak seperti gelombang yang memiliki nyawa. Dalam benaknya, Child Emperor bertanya-tanya, benarkah makhluk ini yang mengalahkan Yayan, Okamaitachi, dan Bushidril? Perlahan, air-air mulai berkumpul dalam jumlah banyak. Child Emperor merasa jika dia akan dapat dengan mudah mengalahkan monster satu ini dibandingkan saat melawan Phoenix Man. Meskipun monster air satu ini adalah salah satu eksekutif milik asosiasi monster dan memiliki level bencana naga. Lalu, Evil Natural Water bergerak dan bersiap-siap menyerang Child Emperor lagi. Si Child Emperor mengeluarkan banyak senjata dari dalam tasnya dalam menghadapi monster satu ini. Lalu, cus. Evil Natural Water menyerang Child Emperor dengan tembakan airnya. Beruntung pahlawan jenius kecil kita satu ini berhasil menghindari serangan tersebut. Namun dari balik tembakan air itu muncul ikan-ikan piranha yang hidup di dalam tubuh monster Evil Natural Water, dan mereka menyerang senjata yang keluar dari tas Child Emperor. Namun dengan sigap, Child Emperor langsung menebas ikan-ikan itu dengan pedang lasernya. Sering! Child Emperor menganalisa serangan dari monster Evil Natural Water dan menduga jika ikan-ikan yang bisa menyerang itu adalah bagian dari simbiosis mutualisme di antara ikan dengan tubuh air yang hidup itu. Sambil melihat potongan pedang milik Yayan tadi, Child Emperor menyadari jika tembakan air itu akan dapat menembus pedang baja dan meninggalkan tanda seperti lingkaran. Child Emperor harus menghindari tembakan tersebut karena tembakan air yang dilancarkan si monster mirip seperti pemotong air yang digunakan untuk penghancuran. Jika menyentuhnya saja bisa berakibat sangat fatal. Sambil menghindari serangan yang dilancarkan monster Evil Natural Water, Child Emperor menyimpulkan jika dalam pertarungan normal monster satu ini akan sangat berbahaya. Beruntung dia bisa datang tepat waktu karena dia memiliki cara untuk menghadapi monster air satu ini. Setelah itu, Child Emperor mengeluarkan senjata berbentuk boneka mainan dari dalam tasnya. Lalu monster Evil Natural Water kembali menyerang dengan tembakan airnya. Child Emperor merespon serangan tersebut dengan menembakkan udara beku dari dalam mulut boneka yang dia keluarkan. Karena monster ini terbentuk dari air, maka seketika serangan yang Evil Natural Water lancarkan langsung membeku, dan si monster tidak bisa bergerak layaknya ombak yang membeku karena dinginnya udara di musim salju. Dugaan Child Emperor benar, ternyata monster yang dihadapi ini tidak bisa mengatur temperatur tubuhnya, dan serangan barusan membuat si monster sekarang tidak dapat bergerak. Meski bertarung menggunakan peralatan seadanya, ternyata Child Emperor mampu menghentikan monster air satu ini. Apakah monster Evil Natural Water nanti akan benar-benar dapat dikalahkan dengan dibekukan saja? Atau si monster masih punya cara lain untuk membebaskan diri atau bahkan mampu melancarkan serangan balik? Sayangnya, scene manga One Punch Man chapter 121 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 121 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor yang berhasil menghentikan serangan yang dilancarkan monster Evil Natural Water. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.